Halo dok, halo Bu Vero, selamat sore. Apa kabar? Sore. Halo sore. Terima kasih loh udah datang ke sini. Ini Sama-sama. jauh-jauh. Oke, hari ini kita akan ngomongin tentang episode panen buah, pesta panen buah ya. Dan ini menarik karena kita ini hidup di Indonesia dan menurut data 9 dari 10 orang Indonesia itu kekurangan makan sayur dan buah. Benar nggak sih dok? Gak tahu kurang apa karena gak mau ya Pak. Nah ya itulah. Padahal sebetulnya kalau kita ngomongin yang dianjurkan pemerintah di isi piringku, itu separuh itu isinya sayur dan buah ya. Iya betul banget. Tapi Karena kan macam-macam nggak populer ya. Bisa karena susah nyarinya atau harganya mahal. Kan bisa nanam sendiri. Tanahnya gak ada. Oke, kalau gitu kenapa sih sayur dan buah ini mesti separuhnya dari piring kita? Ya karena memang jadi kan gini, badan kita itu kalau saluran cernanya sehat itu dianggap bisa mewakili seluruh tubuh ikut sehat. Makanya saluran cerna disebut sebagai otak kedua. Otak utama kita kan ya otak beneran gitu ya. Kalau ini sehat berarti keseluruhan kesehatan terjaga. Nah kesehatan ini banyak pendukungnya nih di saluran cerna. Di antaranya ya serat harus cukup. Serat yang cukup berarti dari sayur dan buah. Itu Daging nggak bisa ya? Kan ada serat daging. Yang jualan daging. Waduh. Ya, bukan berarti kemudian itu menggantikan daging, enggak, karena daging kan ada posisinya sendiri. Protein ya. Iya, ada posisinya sendiri. Jadi serat ini biasanya diwakilkan dari sayur dan buah dan juga sebenarnya bisa dari kacang-kacangan. Gitu ya. Nah, selain serat ternyata benefitnya banyak. Ada sumber energi karena dia ada gula buahnya. Hanya kadang-kadang orang salah kaprah nih, dianggap berarti saya nggak, kalau kencing manis nggak boleh makan buah karena ada gulanya. Ya berbeda antara gula yang biasa di meja, gula pasir, gula halus, kemudian gula aren, bener ya? Sama gula di buah ini beda banget. Karena ada yang namanya indeks glikemik, itu panjang lagi ceritanya. Tapi memang banyak sih yang takut makan buah. Takut ya manis mungkin soalnya. Sebenarnya Apa dibilangnya udah manis? kayak manis. Ya maksudnya ya apa udah manis ya. Gula itu kayak jeruk, biarpun kan orang kalau diet itu kan makannya buah aja. Tapi ya sebenarnya salah karena mereka pikir diet makan buah, nggak taunya gulanya naik gitu loh dok. Oh ya, jadi memang balik lagi porsinya. Makanya kan dibikin sesimpel mungkin ada piring sehatku itu, supaya tidak isi piringnya juga dominan sayur dan buah karena butuh yang lain. Tetapi kenapa separuh? Karena memang segitu perlunya sayur dan buah ini menyumbangkan banyak nilai nutrisi. Jadi serat iya, kemudian nilai nutrisinya mulai dari ada sumber energi, ada vitamin, ada mineral gitu ya. Belum lagi yang buah-buah khusus ada yang mengandung lemak yang baik gitu. Apa tuh? Buah apa tuh? Alpukat. Oh alpukat. Wah iya. Saya senang tuh alpukat. Aduh saya juga. Tapi saya nggak suka dijadiin di roti, salad. Saya lebih Jadi suka tetap makan- pakai gula aren. Oh gitu ya. Kalau saya sih campur kopi. Baru mau saya sebut alpukatnya baik, tapi kadang-kadang temennya yang nggak baik. Ya kalau Waduh. ala Indonesia lokal kan pasti Pakai alpukat kental manis. es teler, Ya. alpukat gula aren. Bener. Tapi anak-anak muda nggak sih? Anak-anak Yes. muda lebih bikin kayak toast, French toastnya, tapi Terus dikasih telur, spread terus ya, pakai- saladnya pakai alpukat ya. yang bejek-bejek gitu Ya. ya Bu ya. Nah dok bisa ngasih tips nggak sih buah-buah apa aja sih yang nilai nutrisinya tinggi? Kalau ngasih tips buah apa yang nilai nutrisinya tinggi, sayangnya nggak bisa. Karena Nah. semua buah itu pasti ada kelebihannya. Jadi memang disarankan ya makan buah yang bervariasi. Jangan cuma satu. Iya, karena kalau cuma satu kan gini Bu, kalau yang orang misalnya gula darahnya cenderung naik, aduh kata orang buah yang paling bagus adalah pepaya misalnya Ya. gitu. Akhirnya dia konsumsi pepaya terus. Nutrisinya yang masuk ya nutrisi pepaya aja. Padahal kan nutrisi dari buah yang lain juga Kan kita diperlukan. loyal, Dok. Cinta satu, makan satu terus. Ada pendapat kalau buah tuh mahal. Ya, kalau mungkin belinya di supermarket. Atau buah impor kali ya? Iya, tapi kan sebenarnya buah impor tuh ada yang di supermarket, ada yang di pasar. Ke pasar nggak Pak? Tapi kadang-kadang pasar juga bisa lebih mahal Iya. dari supermarket loh. Ya, Supermarket harus jadi- tahu jam diskonnya. Wah, aduh ibu-ibu sekali. Perlu
biru nih kayaknya. Verified. Ya, jadi sebenarnya tinggal tergantung kita mau pilih buah apa ya. Buah di abang-abang juga ada, di pasar ada, di supermarket ada. Kadang di supermarket yang 24 jam juga kadang-kadang di dekat kasir ada ya Bu ya. Suka digantung saya pisang, tinggal itu ya tergantung kita nih milih pisang atau milih minuman yang berasa lainnya. Jadi ini kuncinya adalah makan buah apa aja. Yang penting bervariasi, Ya, jangan benar. makan pisang doang gitu, jangan makan pepaya aja gitu. Nah, mungkin aku mau nanya kayak gini, Dok. Biasa kalau produk-produk kita di pasar kayak jambu biji ya, Dok. Jambu biji ini kan sebenarnya mineral, vitaminnya tuh kaya sekali. Maksudnya vitamin C lah. Ya, betul Tapi banget. benar-benar jambu biji yang merah ya. Ya. Cuman kalau kita biasanya tuh ada yang modelnya kecil tapi dia agak kasar. Tapi dibanding sama supermarket yang bagus atau apa, itu berbeda nggak sih sebenarnya? Atau sebenarnya ya maksudnya kalau kita Bagusannya. nanam buah itu yang tidak ada pestisida atau apapun itu kan kesannya tuh kayak buahnya itu kayak kecil, Kinclong. jelek. Tapi yang kinclong itu kan sebenarnya kita banyak taruh Hasil berbagai macam Iya. Direkayasa. ini ya, Tapi direkayasa. sebenarnya apakah fungsi sebenarnya sama? Kadang-kadang kita jadi mikir mungkin mesti beli buah impor gitu loh daripada Lebih buah cakep, lokal lebih cakep misalnya lihatnya karena ya. bentuknya lebih cakep gitu loh. Itu yang kayaknya mungkin mesti ini ya, apakah sebenarnya sama biarpun buah lokal kecil tapi gizinya sama loh gitu. Kayak apel nih. Sebenarnya sama. Karena kan petani ya. Ya sebenarnya sama sih Bu ya. Jadi hanya yang membedakan ya tadi karena ada efek estetiknya ya. Iya. Kita kan Cantik, melihat gede. memilih sesuatu itu karena mulus, kemudian kinclong, nggak ada. Kalau kita beli jambu lokal itu kan kayak banyak luka-lukanya Iya, kecil. iya, iya. Iya, kemudian kayak jelek aja kayak banyak cacat-cacatnya. Goresan-goresan, Iya. apa Jambu gitu ya. impor gede, Iya, kemudian merah. kadang-kadang satu-satu dibungkus Iya, pakai iya, apa iya. tuh? Iya. Ada pembungkusnya yang kayak styrofoam itu ya. Iya, iya, iya. Jadi sebenarnya bagaimanapun caranya ya udah itu adalah pilihan. Tetapi kan di Gizi luar sama. sana itu gizinya jangan khawatir. Sejauh dia tidak busuk dan sejauh dia masih tidak mengkal ya. Iya. Oh jadi buah mengkal gizinya lebih Ada beberapa nilai nutrisi yang belum matang sempurna ibaratnya Oke. gitu. Oh, jadi Tapi kalau- kan buah mengkal kadang-kadang juga Enak dipakai ngerujak. untuk Nah, ngerujak. pepaya mengkal, mangga muda. mengkal. Ya. Mangga muda, Ya, pepaya. enak ya. Aduh, langsung jadi. Iya, Itu beda kalau kita makan nilai gizinya antara mangga muda ini dengan yang udah matang. biasanya Atau ada pepaya. unsur-unsur nutrisi yang dia belum jadi, Pak. Kalau belum Tapi matang kalau makan sempurna. rujak, kalau udah rada blenyek itu kan Ya, udah nggak gak enak. enak. Ya. Mesti yang kenceng gitu kan. Berarti Jangan maksudnya makan harus rujak. makan pepaya mengkal dan pepaya mateng. Rujak seminggu Kalau sekali enggak gini, aja. Pak, berarti makan rujaknya harus bagi-bagi. Supaya nggak kenyang. Rujak kan gak enak makan sendiri. Nanti abis ini kita rujakan ya. Nah, ada gak sih tips gimana caranya makan buah yang benar? Makan buah yang benar, buka mulut, masukin buahnya. Jadi gini, Buang sebenarnya- kulit. Nah mungkin yang dimaksud jadi gini, sama Mas kalau Chandra. sebenarnya yang penting bersih, buah yang bisa dimakan dengan kulitnya, makanlah dengan kulitnya. Kalau yang nggak bisa ya udah jangan dimakan, Jangan jangan dimakan dipaksa sama kulitnya. durian, rambutan Oh, iya. kan jelas enggak gitu ya. Kemudian ada juga tren yang, bijinya bagus. Benar beberapa buah ternyata setelah diteliti bijinya bagus, misalnya anggur. Anggur itu bijinya kalau misalnya sanggup dikunyah-kunyah ya udah makan aja sekalian karena antioksidannya tinggi. Tetapi kalau misalnya tidak mau ya udah tidak usah dipaksa atau kita bisa dapat sumber antioksidan dari bahan yang lain. Bener gak sih kalau kita makan jambu biji gitu, kemudian terus Tumbuh. kita bisa usus buntu? Oh saya kira tumbuh ini Tumbuh di Jauh, perut. tanaman keluar dari hidung. Ya enggak ya Pak. Enggak. Jadi sebenarnya kalau usus buntu itu faktor ini resikonya banyak. Jadi bukan karena kita Jadi makan biji. bukan karena itu ya? Bukan. Tapi biji harus makan bijinya ya. Iya ya kok. Kalau mau, tapi kalau enggak ya juga nggak apa-apa. Toh yang kita targetkan biasanya antioksidan gitu ya kalau dari biji itu. Karena kadang-kadang juga bikin nggak nyaman. Kayak kalau kita makan apa tuh delima ya? Oh iya iya iya. Delima itu kan repot ya. Tapi kan makan sama bijinya kalau itu. Iya, Gila. makan. Itu sama udah biji. ditelan aja langsung. Cuman asem-asem manis gitu. Nah kayak jambu biji suka ada persepsi karena sangat takut pestisida atau apa, mereka selalu buang kulit juga gitu loh. Dan kadang-kadang kan jambu biji itu memang mungkin gampang sekali kena
serangga ya, maksudnya insects gitu. Jadi akhirnya suka ada numbu item-item gitu. Nah itu gizinya itu berkurang nggak sih kayak kita selalu buang kulit gitu? Sebenarnya nilai gizinya di kulit ada, di dalamnya ada. Beda. Jadi kalau takut ya kadang-kadang di kulit atau di bawah permukaan kulit itu antioksidannya tinggi, kemudian seratnya juga jadi nambah. Tetapi kalau kita kan juga harus mengobati rasa takut orang ya, daripada kita paksa makan kulitnya, dia mau kupas silakan dikupas. Kalau enggak sebenarnya cukup dicuci yang bersih. Itu kalau kata teman-teman dari ini ya yang memang pertanian yang memang mereka kadang-kadang memang harus menggunakan mau tidak mau ya Bu menggunakan yang memang cuci yang bisa membersihkan pestisida jadi kan. memang mau enggak mau harus dicuci yang bersih. Nanti malah makan sabunnya. Itu persepsi lagi kalau dari cucinya jangan pakai sabun. Mau nanya nih, kalau makan buah kan sekarang banyak buah potong nih di supermarket. Beda nggak sih khasiatnya dengan kalau kita ngupas terus langsung makan buahnya? Jadi buah semakin fresh tanpa pengolahan lebih lama itu sebenarnya lebih bagus. Hanya kan kadang-kadang ada buah yang memang terpaksa harus potong-potong. Lebih bagus lagi kalau gini, intinya bagaimanapun caranya, entah di blender, entah dipotong, entah digigit langsung, sebenarnya yang penting makan buah. Kalau buat saya seperti itu, karena di luar sana banyak sekali orang yang nggak suka makan buah tadi Pak, makanya 9 dari 10 orang itu ya. Cuman ada nggak sih khasiat vitaminnya yang hilang? Oh enggak. Kalau dia terlalu lama, kemudian terlalu kecil-kecil direndam pakai air sop buah misalnya, kemudian lagi dimatengkan, kemudian atau di blender gitu itu baru hilang. Nah itu baru kemungkinan hilang atau disimpan lama. Jadi misalnya sudah dikupas, dipotong-potong, masukin dalam kulkas, dikeluarin lagi. Nah kalau di gitu supermarket kan kita nggak tahu berapa lama dia. Itu dia yang memang harus jadi pertimbangan. Tetapi pastinya nggak hilang 100%. Jadi tetap nggak apa-apa. Daripada tidak sama sekali, karena beberapa orang saya nggak bisa nih di tempat saya tinggal dapur aja nggak ada, apalagi pisau gitu ya. Nah kalau minum jus buah, kenapa nih Pak jus buah? Jus buah yang sekarang kan macam-macam tuh, ada yang kemasan, yang dijual kemasan, sama nggak khasiatnya? Nah, jus buah orang Indonesia ada 2 persepsi ya Bu, ada yang jus sudah berupa air. Jadi sekian kilo diperas, kemudian dapat sarinya. Ada yang menurut mereka jus itu berarti yang di blender. Ya, kalau saya bilang sih di blender tuh berarti di smoothies. Kalau dari unsur nilai gizi sebaiknya memang mengonsumsi buah utuh, berarti yang di blender lengkap itu kemudian langsung dikonsumsi. Itu sebenarnya nilai nutrisinya jauh lebih banyak. Hanya kalau kita bicara konsentrat, kemungkinan unsur vitamin C mungkin ya, kemudian ada vitamin E, ini mungkin lebih banyak dari yang diambil airnya. Misalnya sekian kilo, 2 kilo dijadiin satu gelas aja 200 cc misalnya atau 500 cc, itu mungkin lebih konsentrat. Tapi kan kita butuh serat. Jadi seratnya hilang tuh? Hilang. Nah kalau yang press juice berarti itu yang seratnya hilang sebenarnya. Iya, jadi seratnya banyak yang hilang daripada kalau kita makan buah yang jus di blender. Nah, kalau yang kemasan-kemasan jus buah yang yang sudah ada mereknya. Sudah ada mereknya, yang sudah ada maksudnya ada campuran lah, mungkin yang misalnya jus jeruk enggak bisa. Udah ada konsentratnya. Enggak bisa ngomong brand, tapi sudah di kulkas-kulkas gitu. Itu kayaknya udah campuran ya. Iya, itu sudah bukan tapi buah. Ada gula kan udah. Jadi itu perisa sebetulnya. Iya, kadang-kadang lebih karena ada rasanya ya. Jadi dianggap itu mengonsumsi bagian dari buah, padahal itu berbeda. Ya. Jadi mendingan. Nah, itu juga yang untuk anak-anak nih harus diberi pemahaman. Jadi konsumsi buah sungguhan sama buah tanda kutip ya tadi yang berasa itu berperisa, mungkin ini hal yang berbeda sekali. Tapi kan klaimnya enggak, kan bilangnya ini jus mengandung mangga. Vitamin C gitu ya Pak. Iya. Mengandung ini vitamin itu kan Turti suka beli yang udah jadi gampang, nggak mau motong jus tinggal gelek gitu ya. Tinggal gelek.
Ya itu biasanya difortifikasi. Ya memang ada segi untungnya, tetapi kan kalau kita berbicara benefit terhadap kesehatan, kita tidak dapat berbeda banget dengan benefit kita dapat langsung dari buahnya. Tuh sahabat Waji, kayaknya kita mesti langsung konsumsi yang segar aja, langsung dimakan gitu ya. Dan harus bervariasi dan ya. harus bervariasi. Kalau saya modelnya memang loyal gitu loh. Kayak apple a day. Maksudnya kita bisa menghindar dari dokter. Jadi tiap hari apel. Oh oke. Kalau saya biasanya gini, dok saya kan nggak bisa dong di kulkas saya sehari ada 5 jenis buah. Nah benar. Oh boleh, hari ini hari apel, besok ganti hari pepaya, besoknya ganti hari pisang. Itu tetap ada varian. Nah Bu Vero gimana sehari-harinya? Kalau anak-anak di rumah dari kecil memang iniin buah. Kayak dulu lucu, memang anak-anak dilahirkan maksudnya sama gitu ya, tapi dikasih makan juga sama, tapi memang dari genetiknya ya. Kalau Daud itu dia dari kecil itu suka nyolong dari kulkas, dia suka kayak model rabbit gitu loh. Jadi wortel diambil krek. Jadi dia suka sesuatu yang garing, timun. Jadi dia suka malah di jus dia nggak mau. Tapi yang si Niko itu malah memang dia sukanya yang kayak lembek-lembek gitu, jus yang gitu ya. yang ini gitu. Tapi kayak model pepaya gitu Niko bisa, tapi si Daud nggak bisa. Karena dia memang sukanya yang crunchy gitu loh. Sama dia tuh nggak mau. Tapi ya sekarang karena udah besar, ya mungkin kadang-kadang ya sama, kita maunya gampang, tapi memang udah dapat edukasi lah bahwa harus ada serat. Jadi sehari apel, pir, besoknya jus, orange, seperti itu. Ya, kalau Bu Vero sendiri, karena ini ada pertanyaan nih, aku dapat kemarin begitu tahu bocoran kita mau ngomongin soal buah nih, ada Ibu Tia yang nanyain, Bu Vero kok makin lama makin seger sih? Resepnya apa? Makan buahnya apa? Hati yang gembira. Hati itu buah ya? Iya, kalau saya prinsipnya saya selalu back to, maksudnya kita segala sesuatu yang kita konsumsi jangan berlebihan ya. Baik buah, saya bukan, mungkin saya bilang sekarang ini populer kita ke buah itu lebih enggak, karena Gojek lah, misalnya beli makanan lah, itu kan lebih ke makanan-makanan yang gampang dan kayaknya enak dilihat di mata. Sedangkan buah itu mungkin ya kita udah di rumah malas kalau nggak disiapin, itu kan harus kayak kita ke pasar beli siapin gitu. Anak-anak kalau misalnya mereka harus Gojek buah itu rasanya udah ada persepsi kayak seger nggak ya, bersih nggak ya. Jadi ada persepsi seperti itu. Akhirnya ya mungkin gara-gara itu akhirnya untuk makan buah itu jauh lebih dikit. Padahal ini yang sebenarnya harus digerakkan, yang penting higienis dan bersih. Nah biasanya di rumah ya saya selalu pola ada makan buah 1-2 potong. Ada makanan juga nggak berlebihan, nasi juga secukupnya. Jadi saya Tapi berusaha. setiap hari ada buah? Ya, saya berusaha menjaga supaya nggak makan sesuatu yang kayak berlebihan. Kalau misalnya mau makan padang misalnya gitu, padang kan selalu matchingnya sama pisang. Kalau kita lihat di makanan Padang kan paling gampang pisang kan, ada pisang gitu, ya kan? Soalnya mejanya pisang. Gitu. Nah, soalnya kan tinggal ambil yang petik doang. Iya makanya gampang. Kayaknya jarang ada yang iniin pepaya, pasti selalu pisang. Kalau enggak ya balik lagi jus-jusan yang ada ya gitu. Nah, kalau saya sih selalu kalau bisa menghindari sesuatu yang bikin kita itu sampai pengen makan banyak gitu. Tapi kalau memang mau makan Padang itu kan harus nasi mesti banyak dengan lauknya banyak gitu. Nah itu biasa seminggu cuman sekali gitu. Tapi buah selalu ada tiap hari. Jadi menu buah hari ini apa Bu? Ya itu yang saya bilang, mungkin saya loyal gitu loh. Tapi hari ini lumayan, saya ada belanja nenas. Wah. Nenas sanrip. Soalnya nenas yang banyak airnya gitu. Terus hari ini memang ada belanja pepaya. Terus tadi ada lihat jeruk Bali, tapi antara mau beli dan enggak karena malas kupasnya. Tapi dengan adanya Dokter Marpa hari ini saya ya maksudnya diedukasi ya, memang kita harus variasi ya. Kayak saya agak monoton sih. Pir, apel selalu ada di rumah, orange selalu ada di rumah, pepaya. Ya karena bapak saya sangat suka pepaya ya akhirnya ada menu pepaya di rumah. Saya juga pemakan tapi pepaya. anak-anak gak gitu doyan kalau pepaya gitu. Iya. Tapi ya memang harus digerakin, kita harus makan buah itu bervariasi tiap hari dengan gizi yang berbeda ya. Tadi saya dikirimi artikel sama Bu Vero. Apa tuh Pak? Jadi ada gerakan di Thailand yang
pemerintahnya itu menyarankan kalau kita habis makan buah, bijinya jangan dibuang. Ditanam. Nah, disebar. Beneran? Tapi disebar, bener. Dan disebarnya bukan cuma di rumah kita sendiri, tapi kalau ada tanah kosong atau apa gitu. Sehingga dia tumbuh. Bisa diceritain nggak Bu Vero? Jadi gerakan ini rupanya di Thailand kan memang kita tahu kalau Thailand itu Banyak ya? buah-buahnya itu hebat-hebat jambu, banget, sampai pepaya, mau sampai durian, durian. montong, mau apa, mau buah pepaya walaupun di pinggir jalan mereka jualan ya. Varietasnya yang bagus-bagus. Dan mereka gitu tuh bagus banget. Jadi rupanya di sana itu ada gerakan pas musim hujan. Itu kan sebenarnya tanah mereka ya tropis sama lah kayak tanahnya Indonesia juga. Jadi mereka itu ada gerakan setiap makan buah itu jangan dibuang ke tong sampah bijinya. Jadi malah diendapin, disimpan, maksudnya diplastikin dulu, tapi dijemur matahari supaya kering. Habis itu ya tinggal disebar lah mau ke tanah mana, karena hujan alam itu kan airnya kan banyak, dan masa-masa hujan, masa-masa iklim hujan itu kan sebenarnya itu tuh sangat subur, semua tanaman tuh subur. Jadi saya pas hari ini kita topiknya saya pikir cocok banget gitu loh, adanya gerakan-gerakan penghijauan. Sebenarnya gerakan penghijauan itu kan bagus, apalagi gerakan penghijauan yang ya kita bisa memanfaatkan yang ada bersama-sama ya untuk penanaman massal sebenarnya dimanapun. Orang tanah kita, tanah Indonesia adalah tanah yang sangat bagus, alamiah gitu. Kenapa kita tidak jalankan gerakan ini bersama juga gitu, itu keren campaign. sih. Itu di daerah rumah saya pohon-pohonnya itu pohon-pohon asem. Asem Jawa. Jadi kalau pas dia lagi buah, itu siapa aja bisa ngambil Jadi buahnya. sekalian masak sayur asem, ambil asem Jawa ya. Bahkan orang-orang yang jualan di pasar pagi-pagi ngambil ngambilin juga dulu. terus dijual gitu. Tapi seger jadinya. Dan fresh. jadi selain dia memberikan penghijauan ke lingkungan kita juga dapat manfaatnya. Nah, kalau buah ini akan menarik, kita bisa ngambil buahnya, siapa aja bisa ngambil kali ya. Iya, sebenarnya kan kalau ada gerakan kita punya tanah kayak di kampung-kampung itu kan bagus. Tapi ya. berarti harus diedukasi mungkin ya Bu. Mesti diedukasi, ada kampanyenya. Bijinya itu harus diapain dulu, karena kan bukan kita makan langsung kita buang jadi itu ya. Enggak. Jadi kan Biasa disimpan itu untuk beberapa hari supaya kering kan. Karena dia dalam bahasa ditanam juga mereka nggak bisa gitu. Jadi harus dikeringin, rupanya ada triknya, disinarin matahari sampai kering loh, kayak kita keringin makanan ya itu semua dikeringin. Jadi sebenarnya orang kampung itu udah biasa sih mereka keringin, tuh udah biasa. Karena saya lihat asisten rumah tangga saya juga kalau saya minta nanam cabai, karena cabai mahal nih sekarang, nanam di rumah gitu. Ya udah mereka bijinya ternyata mereka jemur gitu. Dok, pengen nanya, kita ngomong soal ini kampanye buah lokal berarti ya di Thailand, terus kemudian untuk di Indonesia. Bagus mana sih, atau dokter menyarankan mana sih, buah lokal dan buah impor? mana aja, semua yang bisa diakses dengan mudah, kemudian terjangkau, silahkan dikonsumsi. Karena buah lokal bukan berarti jelek. Buah lokal justru kandungan nutrisinya nggak kalah dengan buah impor. Kemudian keuntungan lagi, buah lokal itu kan sebenarnya banyak ya Pak, buah lokal itu, dan rasanya kadang ya bikin kangen karena tidak sepanjang masa dia ada. Misalnya kalau kita sekarang lagi musim mangga mungkin ya. Enggak loh sekarang, karena tahun ini tahun hujan terus. Tadi saya ke pasar, iya saya tanya kok nggak ada mangga ya. Biasanya bulan-bulan Juli, Agustus tuh udah mulai kan. Ya. Terus masnya bilang kayaknya kalau nggak ada hujan lagi ini Desember baru bisa panen. Karena mangga itu butuh panas. Ya. Berarti kan kita sebenarnya ada potensi icip banyak jenis buah musiman kan ya. Buah musiman. Jadi seru tuh. Abis ini Januari kan rambutan durian. Ya. Abis itu rambutan, durian. Terus nah rambutan lagi. itu gak enak makannya adalah suka makan sama kulitnya ya. Kena dalam kulitnya. Jadi harus rambutan yang rapiah yang gak ada rambutnya. Yang begitu dimakan terus ngotok gitu kan. Iya, jadi gak lengket di bijinya gitu ya. Iya, itu selera sebenarnya. Nah kalau kayak duku sebenarnya bijinya itu punya gizi gak sih? Pahit ya Bu, tapi ya iya. jadi langsung telan, gak digigit. Aduh enggak. Kelolotan lah. Kalau saya mah telan aja langsung. Oh gitu ya. Aduh. Hebat banget perutnya. Jadi sebenarnya buah yang kayak duku itu kan bijinya juga kadang-kadang besar ya. Yang besar saya buang, jadi yang kecil saya telan. Terus kalau digigit pahit lagi. Ada yang pahit ya Bu. Iya. Saya gak pernah gigit, pokoknya telan aja. Nah cobain deh digigit Bu.
Ya, jadi biasanya yang bijinya oke itu kayak anggur sih. Anggur itu banyak sekali penelitiannya, bahkan sudah dibuat ekstrak kan. Udah diekstrak. Oh, biji anggur malah bagus. Jadi unsur malah tapi kulit manggis loh, Dok. Kulit manggis. Kulit Jadi manggis, kan tapi kan kita nggak makan kulit manggis. Makan. Jadi dibuat ekstraknya. Kadang-kadang Tapi getah-getahnya manggis itu sebenarnya berbahaya nggak sih, Dok? Getah-getahnya kalau kena baju nggak bisa hilang ya, Bu. Berarti bahaya di perut dong ya? Ya harus, biasanya enggak, karena kan perut kita hebat ya, luar biasa sistem pencernaan, ada sistem enzimatik segala. Hanya kalau dunia kedokteran itu kan biasanya apa kata orang. Kemudian apa kata orang kita cek berarti diteliti bagus ya, dibuatlah ekstraknya untuk mempermudah. Makanya kan kadang kita mendengar ada ekstrak buah manggis gitu ya. Nah, Dok, ada yang berpendapat ada buah yang sifatnya panas, ada yang dingin. Ya kan? Sayur juga ya. Iya. Ada sayur panas dan sayur dingin. Kalau melahirkan kan katanya nggak boleh makan sayur katuk, yang padahal sayur katuk itu untuk ASI kan. Tapi kalau katanya dingin. Jadi buat badan harus hangat. Hati-hati nih hal yang begini kadang-kadang lebih ke arah mitos. Jadi kayak semangka itu kalau kita nanti ini loh sakit tenggorokan kebanyakan. Iya, itu juga dingin, buah dingin katanya kalau semangka. Ya, mitos jadi juga. Mitos. Jadi beberapa memang mitos yang kadang-kadang bisa dijawab secara ilmiah. Contoh, orang hamil biasanya nggak boleh makan nanas. Nanas. Ya. Ya. Terus Takut diteliti keguguran. Setelah diteliti ternyata memang benar dalam nanas ada zat aktif yang namanya bromelain. Itu kalau kebanyakan. Karena biasanya kan ditakutkan kalau nanas itu kan enak buat orang hamil karena asam-asam. Ya, asam-asam seger. Saya hamil gitu sukanya jambu air. Iya, ada yang biasanya sukanya berair terus yang seger-seger gitu. Asem. Tapi kalau dia dominan makannya nggak ada yang lain, terus dominan makannya nanas, nah itu ya, yang bakal boleh. Tapi kejadian. kalau misalnya dia hanya makannya lengkap, memenuhi standar nutrisi gizi seimbang untuk sepotong ibu dua hamil, potong, sepotong dua potong itu harusnya nggak apa-apa. Gitu. Bener nggak sih, Dok, kalau makan ini ngomongnya rada dewasa nih, makan durian plus bir itu nanti Mabok. Kenapa-napa gitu. Stroke. Atau Kirain mabok. Ya maboknya karena birnya. Birnya. Dua-dua alkohol ya. Iya, jadi kalau durian itu, jadi gini, mitos-mitos durian paling banyak nih rasanya ya, mengandung kolesterol. Nggak boleh Iya, kolesterol. Bener nggak sih kolesterol? Oh ya, kalau untuk kolesterol itu tidak pernah ada di tanaman. Jadi kita makan durian habis ini. Katanya rujak, Pak. Rujak dan durian. Rujak dan Enggak, durian. kalau dia udah ada pilihan yang lebih baik, dia nggak akan makan rujak, makanya durian. Kalau Bapak makan durian saya temenin. Ya, Habis ini ya. kasih. Jadi gini, kolesterol itu nggak ada di dalam tanaman. Yang ada, yang punya kolesterol itu hanya kita manusia dan hewan. Itu sebabnya sayur juga nggak ada kolesterol. Kecuali ibu masaknya sayurnya pakai santan. Santan kan tanaman. Santan juga nggak ada. Berarti santan tuh nggak kolesterol juga ya? Kok dibilang kalau kita makanan padang itu bisa kolesterol? Oke, ini berarti dari buah ya. Hah. Jadi kolesterol itu biasanya ada di hewan dan manusia. Ya. Nah, kenapa kadang-kadang sama dokter nggak boleh makan santan yang digoreng? Karena sifatnya lemaknya jenuh. Nah, lemak jenuh dalam tubuh manusia turut serta mengganggu, ikut serta tadi kolesterol bisa jadi tinggi, tetapi dia tidak secara langsung, bukan berupa bentuk kolesterol. Durian juga sama. Sama kan tanaman. Tapi dia bisa membantu. Ternyata enggak, durian itu seratnya terlalu tinggi. Seratnya tinggi, kadar gulanya juga tinggi, makanya kadang-kadang kan orang yang diabetes tidak dianjurkan untuk makan durian. Tapi sebenarnya bukan durian aja, buah yang terlalu manis itu tidak dianjurkan untuk yang diabetes. Anggur terlalu banyak. Papaya itu juga tinggi loh ya. Papaya yang terlalu manis. Yeah. Jadi kalau misalnya dia berupa hanya makan sepotong satu anggur mix fruits gitu ya, campuran buah kemudian ada anggurnya, yang harusnya nggak apa-apa. Tapi kalau dia memang porsinya besar, makan durian porsinya besar, itu kan berarti nilai gulanya jadi banyak. Besar tuh seberapa? 5 tergantung Pak, kalau durian montok 5 buah atau 5 biji gitu, itu kan jadi beda. Terus durian tuh seratnya tinggi.
seratnya tinggi begitu kita, ini yang paling simpel untuk biasa saya jelaskan. Masuk ke perut, makanan yang terlalu serat tinggi biasanya menyebabkan rasa tidak nyaman di perut. Ya, justru aku baru mau nanya, kalau makan durian itu sepertinya banyak anginnya gitu. Ya. Oh gitu. Apalagi orang yang tidak terbiasa makan serat dalam jumlah yang banyak, begitu makan yang berserat tinggi, ya rasa tidak nyaman bisa timbul. Wah, bisa sakit tenggorokan. Ya, memicu sakit tenggorokan. Itu karena kalau apanya? Kadang-kadang terlalu manis. Tapi kan itu tidak bisa kita pukul rata ke semua orang bahwa kalau kamu makan durian pasti kamu batuk. Kalau kamu makan durian rambutan pasti kamu nyeri tenggorokan. Gak bisa. Itu akibat manis ya sebenarnya kalau biasanya batuk itu. Karena kadar manisnya. Tapi itu kan tergantung sensitivitas masing-masing orang. Ada orang baik-baik aja tuh. Tapi karbo tinggi memang kalau kayak gulanya durian. lumayan tinggi. Jadi tetapi bukan berarti kemudian gak boleh sama sekali. Kalau dia hanya icip aja harusnya gak apa-apa. Ya gak bisa diicip sih durian, Dok. Iya gak bisa. Terus kalau makan kan sekali-sekali. Ya sekali-sekali setiap hari ya. Kayaknya Sehari-kali. Kayaknya habis ini bapak Sehari-sekali. saya langsung pergi makan durian. Mari kita makan durian habis ini. Ya. Terus biasanya kalau dicampur sama ini jadi bikin mati. Harusnya enggak ya. Jadi Kan kemungkinan banyak tuh ya ngomongnya kayak gitu yang viral-viral itu ternyata enggak ya. Biasanya rasanya itu hanya unsur kebetulan. Jadi kebetulan karena biasanya pencinta durian itu juga mencintai makanan yang lain yang mungkin hari itu dikonsumsi dalam jumlah yang besar gitu ya. Jadi bukan berarti Nah, makan durian ada jadi mati. mitos juga atau bukan bahwa kayaknya sekarang ya mas-mas yang jualan durian pun udah semakin tahu. Jadi waktu jualan durian selalu dibarengin sama manggis. Katanya, kalau dimakan cross gitu. ya kan habis Makan makan durian menetralisir. harus makan manggis. Loh, padahal dulunya yang saya tahu kalau makan durian sama makan manggis Nggak katanya boleh. bisa bikin orang Collapse. mati mendadak gitu. Tapi sekarang justru Saking udah makan enaknya. durian selalu Dan suruh, ternyata "Ayo, beli nggak manggis." apa-apa gitu kan Nggak Ibu? apa-apa. Iya, sebenarnya tidak apa-apa. Sebenarnya nggak ada Hanya apa-apa. waspada kalau memang kita sudah ada itu penyakit kayak kencing manis atau Kelebihan gula ya jadinya ya. Oke. Ya udah Oke. semua mitos lah. Yang Semua penting mitos, semua yang buah itu penting tidak ada semua- kolesterol. Buah itu tidak ada kolesterol, semua buah itu baik, harus dikonsumsi. Kita mesti Asal- makan beragam. Asal jangan terlalu banyak. Jangan terlalu, iya makanya harus beragam. ya. Terus Oh iya benar Bu, karena jangan sampai orang tua terutama yang harus banyak diedukasi karena mereka merasa saya sudah tua, ya sudah saya makannya sayur dan buah saja. Lupa kalau badannya butuh protein, lupa kalau badannya juga butuh karbohidrat yang baik. Ya udah, habis ini kita makan steak. ayo ditakdir ya. Dan durian. Oke, Dok. Pesan untuk sahabat Waji tentang buah. Oke, simpel sekali, dimanapun, kapanpun, begitu dapat buah, jadikan buah sebagai bagian dari unsur nutrisi. Jangan lupa, ini merupakan penyeimbang, jadi tetap konsumsi jenis-jenis bahan makanan yang lain yang tentunya memenuhi diet gizi seimbang. Asik. Kayaknya kita harus cari dokter Maria ya. supaya kita bisa tahu hari ini saya makan buah apa, gizi berapa, kalori berapa. Langsung saya matiin Konsultasi. Pesannya Bu Vero? Kalau dari saya, untuk saya sendiri juga bahwa kita itu harus menggerakkan anak-anak belajar makan buah lokal, Ya. kayak buah duku, lokal kita lah, Iya. salak, Lokal ya kita tuh kayak enak-enak, Bu. rambutan. Dan Saya musimannya itu sepanjang tahun, jadi tapi kita saya bisa merasa makan beragam. anak-anak zaman sekarang itu agak sangat, mereka tuh semua maunya instan, sehingga sesuatu yang harus punya effort untuk ngelakuin tuh mereka nggak akan mau makan, apalagi makan ada bijinya itu susah. Saya juga nggak tahu, kalau saya kan kita suka lokal ya, tapi generation yang di bawah ini sepertinya kayak udah salak kayaknya, duku, Salak kan tinggal ngupas. Iya, tapi tetap aja Kalau rasanya motong itu yang loh. males nih. Rasanya itu yang kayaknya buat mereka itu agak jadi, Kurang apalagi ada dulu, biji kayak rambutan, Matoa, kayak sawo. matoa Bu juga ya. Ya matoa pun saya nggak jarang makan Matoa ya. padahal. Nah itu gerakan. Terus ya kedua tentu karena di daerah tropis kita juga tetap coba menghimbau untuk gerakan bagaimana menanam pohon buah sehingga ini menjadi satu kebiasaan kita di negara kita sendiri. Keren banget sahabat Waji. Dari tadi yang saya tangkep,
Pokoknya kalau kita makan itu memang harus beragam, buahnya macam-macam, jangan cuma satu macam aja. Dan cobalah sebisa mungkin kita makannya fresh, atau begitu selesai dikupas atau dibikin bisa dimakan smoothie gitu aja, langsung dimakan. Jangan disimpan terlalu lama karena itu akan membantu kita mendapatkan semua unsur-unsur kebaikan yang ada di dalam buahnya ya Dok ya. Jadi kalau kita mau blender ya udah blender aja langsung diminum, jangan disimpan dulu gitu. Kalau perlu buahnya dulu dimasukin kulkas baru di blender gitu kali ya Dok. Bener, lebih baik begitu. Lebih baik kayak gitu daripada udah di blender baru dimasukin kulkas gitu biar ya. dingin ya, Biar dingin. segar. Jadi biasakan kita makan buah setiap hari dan porsinya sahabat Waji, kalau kita ada satu piring, buah dan sayur itu setengah dari piring kita. Kemudian sisanya ada karbohidrat dan ada proteinnya. Ya, lauk. Jadi beragam lauk di sana. Jadi gampangnya kayak gitu deh, ada nasinya seperempatnya, kemudian seperempatnya lauk, setengahnya itu sayur dan buah. Jadi biasakan makan sayur dan buah setiap hari dan makan sayur dan buahnya itu beragam. Terima kasih Dok, terima kasih Bu Vero. Terima Kita kasih, ketemu Dok. lagi di kesempatan mendatang. Thank you Mas Chan. Terima kasih. Sahabat Waji, demikianlah obrolan kita hari ini dengan narasumber kita. Memang buah-buahan sangat penting untuk kesehatan dan nutrisinya sangat berguna bagi tubuh kita. Jadi sahabat Waji harus rajin mengonsumsi buah-buahan. Jangan lupa untuk tetap mendengarkan Dongeng Waji di episode-episode berikutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama saya Kak Chandra. Sampai jumpa.